Hey Raps, kembali lagi dengan gue Andi Arap. Oke nih bosku, silakan ngomong pendapat lo tentang Rewind 2020 sebagai pemahaman editing. Dari segi editannya bagus sih bang. Dari pengaturan ituan, efek, habis itu pengaturan projectnya bagus buat dipemilikan. Itu kayaknya yang edit kayaknya editor berkelas banget kayak bang ini. Makanya susah buat diperhatikan. Jadi itu ibaratkan karyanya keren, sangat fantastis. Yang pasti ngeditnya bukan pakai aplikasi kali-kali. Bener gak? Karena dikasih bayar tuh ya. Yang gua lihat kemarin di sosial media pic di Instagram itu kalau nggak salah ngeditnya itu perpaduan antara Adobe Premiere Pro dan After Effects. Apa betul? Kayaknya sih iya. Soalnya kagak ada sih di aplikasi edit yang murahan deh. Itu ada cuman di aplikasi edit yang internasional yang buat bagus dijalankan. Kalau kayak aplikasi yang kayak murahan kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kagak lengkap bang. Iya, yang pasti bikin orang nih nonton speechless banget ya. Yang tadinya gua ketawa nih kan, jadi diem. Sebenarnya gua menangis, cuman susah banget nih air mata keluar. Ntar banjir lagi di Jakarta, ya kan? Gak bisa menang. Iya. Nah, pada intinya menurut lo editing videonya gimana? Apakah transisinya udah pas sampai gimana? Kalau dari segi itu sih pas banget bang, soalnya dari editornya aja benar-benar berkelas, habis itu benar-benar jago buat ngepasin semua video dari cut semuanya. Makanya video itu jadi banyak. Sekarangnya jadi katanya trending satu kan? Bos, gila, jangan ditanya bos. Kita nih lagi nge-reaction, udah 19 juta dalam 4 hari bos. Wah, keren juga sih. Kalau kata orang-orang yang iri, ya kan? Iri bilang bos. Pokoknya ini jadi inspirasi lo ya buat editing ya. Jadi motivator. Motivasi lo buat ngedit lebih baik. Buat ngedit yang lebih bagus, lebih kayak pokoknya contoh-contoh video itu bisa dijadiin contoh buat bahan edit biarin kita lebih maksimal bisa buat lebih bagus videonya. Jadi kita bikin tertarik semua penonton. Jadi setiap ada yang lo video diedit itu selalu ada perubahan. Iya. Oke. Itu aja dari Rafiq. Oke. Nah, kalau dari gua Pik. Nih. Yang pertama, nih kan tadi kan kita lihat kan, set, kita mundur sejenak. Nah, ini ada anak masuk Pik. Gue jelasin nih teman-teman nih kan sama editor gua bahwa yang dia masuk dari pintu terus dia melihat dari ada CCTV atau TV dinding kiri dan kanan itu trending YouTube sepanjang tahun, bener nggak? Nah, lu perhatiin tuh, ya kan yang benar-benar viral, ya seperti Oda Dingman Oleh, bener nggak? Banyak banget tuh, gua nggak ngerti lah, gua lupa tuh yang viral-viral. Intinya yang benar-benar tuh sampai trending 1 di YouTube, betul? Ya. Nah, udah gitu, dia udah buka nih pintu, masuk lagi, Bi. Buka lagi, masuk lagi. Nah, tibalah, ya kan, sang editor berkelas, Chandra Liao dan Nessie Judge, ya kan, YouTuber horor. Nah, pada akhirnya ditanya, maksud lo apa datang ke sini? Gue udah nonton, padahal dia belum nonton seluruhnya, Pik. Nah, semuanya. betul. Pada akhirnya diajak lah langsung masuk ke scan. Apa itu YouTube Rewind dari awal tahun sampai akhir tahun? Sampai sekarang ya. Iya. Nah, mulailah dari game. Lu tadi lihat kan? Iya. Lu pasti udah kenal kan YouTuber game? Gue nggak tahu. Coba deh. Iya. Yang lu kenal YouTuber di situ apakah subscriber gede apa kecil? Gede sih lumayan, dari Dylan Frost yang lebih kenal, abis itu juga dari Sarah Filoid. Nah, pokoknya banyak dia lihat dari YouTuber. Berprestasi ya? Oke. Nah, berarti menggambarkan bahwa setiap orang di era corona gini bisa berkarya dari rumah, betul? Ya. Nah, yang kedua tadi ada beauty, make up, kan lagi viral. Kayak contohnya Lati Challenge make up, bener gak? Ya. Dan yang lain-lain, di TikTok pun viral, di YouTube pun viral, betul? Dan yang ketiga tadi channel masak, bener gak? Nih, coba kita lihat. Set, Apa namanya, kopi siapa ya? Chef Arnold, Ya, Chef yang Arnold. selalu trending ya kan? Di TV, kemudian lari di YouTube. Nah, ini berarti menggambarkan dunia kuliner, Big, itu sangat maju, gitu loh. Jadi sangat menginspirasi orang-orang yang pengen memulai, tapi dia masih ragu. Akhirnya dengan prestasinya dia, dengan pengaruh besarnya dia jadi tertarik untuk melakukan. Oh, kalau dia bisa, gue pun pasti bisa.
entah dengan kesempatan diajak orang, atau dia dengan dana terbatas, atau dia punya peralatan yang canggih. Yang pasti satu, Pik, niat memulai, bener gak? Memulai. Bukan begitu, bosku. Nah, kemudian di sini kan ada horor. Nah, horor ini kan sering trending, Pik. Kayak Sarah Wijayanto, tau gak lu? Oh, nggak tahu. Pokoknya gue jelasin itu kontennya bisa setengah jam atau sejam. Penelusuran ke rumah-rumah angker. Wah, pokoknya itu trending. Berarti kan di Indonesia ini minat penonton bisnisnya banyak, bener gak? Iya, benar. Oke, terus kita lanjut. Di sini ya kan menggambarkan ada masukin duit. Nah, ini nih duit, Pik. Pegang, Pik. Nah, ini artinya sponsor. Sponsor ini membantu video ini sampai sukses, bener gak? Nah, ini artinya mempromosikan sebuah brand ban. Nah, pada akhirnya kita di tahun 2021 bukan cuma menghabiskan duit, bener gak, Pik? Tapi menabung, mengeluarkan duit yang produktif untuk menghasilkan uang. Seperti lu bikin konten di YouTube, betul? Nah, karena duitnya gede, bos. Kalau udah berjalan sistemnya, bener gak? Oke. Nah, terus kemudian di sini ya ada Among Us. Iya. Lu paham nggak maksudnya? Itu Among Us itu menceritakan tentang, tapi Among Us sih bagus bang, tapi nggak bagus buat main dulu-duluan dulu sih. Dia bagus buat asik, tapi kata orang sih nggak boleh buat main Among Us. Itu kan nggak boleh di agama Islam buat dulu-dulu gitu bang. Iya. Berarti haram. Tapi seru bang. Iya. Kejar-kejaran nih. Iya. Ya kan kayak dikejar Satpol PP. Nah, pada intinya di Among Us ini ya kan ada di Sulbargo. Ini menggambarkan fenomena zaman sekarang. Ada pemerintah ya kan yang waktu itu nggak salah ya kan ketua-ketua ya pemerintah rakyat itu mati mic. Nah, disindir oleh sindiran berkelas dari YouTuber-YouTuber ini, yang mana sindiran ini supaya kalau kita hidup di Indonesia bahwa berpolitik itu harus terbuka, Pik. Maksudnya itu harus open. Namanya kita hidup di Indonesia ini penuh dengan demokrasi, artinya semua orang bebas berpendapat, betul? Nah, inilah yang digambarkan dengan ada kasus-kasus kontroversial seperti Menteri Kesehatan, ya kan? Dan kasus-kasus lain yang trending di seputar dunia per-YouTubean terkhusus pemerintah. Itu yang menggambarkan Among Us. Apalagi tadi bilang, ya kan? Lu jangan ini dong, main Among Us ini fitnah. Kalau fitnah itu pemilu. Nah, maksudnya itu kalau udah main waktu menjelang pemilu, itu pasti orang Indonesia sulit bersatu. Kenapa? Karena main kubu-kubuan. Bener gak? Kubu A, kubu B. Tapi setelah sudah selesai pemilu, kita harus bersatu bahwa kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bukan begitu, bosku? Asia. Oke, lanjut. Nah, ini Among Us udah kelar. Keren banget tipik ya. Ini gue bahas ya per detail. Nah, di sini ada goyang-goyang, Pik. Tandanya lagu-lagu tren YouTube Yang pernah itu viral kayak haredang apanas. ada juga yang KKI. Nah, aku bukan bebek. Bayangin aja KKI, ya kan, sampai dia masuk ke luar negeri. Mau kayak gile. Mohon maaf deh kan, tampang jelek aja bisa sukses, apa lagi kita yang good looking. Harus sukses, bos. Bukan begitu, bosku. Oke, siap. Iya. Nah, terus di sini menggambarkan dunia podcastan. Lu tahu siapa yang merajai podcast di Indonesia? Deddy Kobuzer. Nah, itu dia. Si Pak Botak. Maaf, keceplosan. Maksudnya Om Ded, Om kan? Deddy. Keren banget, selalu trending, bener nggak? Trending. Mulai dari mengundang tamu-tamu yang lagi viral untuk klarifikasi. Selesai klarifikasi, penontonnya banyak. Lu biar dapet duit. Nah, di sisi lain kita juga bisa belajar memahami karakter seorang, bahwa kita nggak boleh menilai secara langsung, tapi nilailah secara keseluruh. Dengan apa kasus yang dijalankan, jangan langsung dicap negatif, tapi ada juga sisi positifnya, betul? Akhirnya, ya kan, Deddy Kobuzer ini udah trending, maka YouTuber-YouTuber lain ikut-ikutan buat podcast. Nah, jadilah inspirasi yang baik bahwa sebenarnya Indonesia ini bisa. Yang penting bergerak, ya kan, berkarya dan berusaha sungguh-sungguh. Manjada wajada. Itu pepatah Arab yang gua sering tanamkan ke dalam diri gua untuk menjalani hidup yang the best. Oke, lanjut. Nah, yang ini nih, merinding. Ini menggambarkan awal tahun kita ditimpa bencana buruk. Bukan karena bencana buruknya, tapi kitanya harus merubah diri, bener gak? Iya. Karena ada bencana, ada sebab. Nah, kayak contoh di awal tahun, banjir, masih ingat ya 2020? Iya, yang pas tahun baru. Nah, kita aja banjir, Pik. Di rumah lu banjir gak? Banjir Buset, untung aja banjir nggak sampai genteng. Repot, bisa berbulan-bulan. Iya. Bisa hancur itu kalau Iya. misalnya banjir
tinggi gitu mah. Nah udah gitu kebakaran hutan. Ditambah lagi corona. Congor na tetangga bukan corona maksudnya ya. Itu yang lagi parah nih sekarang nih. Nah, belum selesai. Dari sini menggambarkan bahwa kita ini sebagai masyarakat Indonesia di saat lagi musibah seperti ini, bukannya selalu mengadu domba, bukannya saling menyalahkan, betul? Seharusnya saling mensupport. Nah itu ya kan, kali kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia, bener gak? Nah di situ makanya ada scan nyalakan Indonesia, semangat, mengajak, merangkul untuk kita ini fokus ke satu masalah, bener nggak? Iya. Yang tadi dibilang di Among Us, fokus satu masalah. Ayo mari kita gerak. Ampun bang, jago. Nah pokoknya intinya musibah di Indonesia ini bukan cuma di negara kita aja, bener nggak? Tapi di seluruh dunia. Kita doakan semoga wabah corona Tuhan angkatkan, amin. Dan Amin. semoga kita sehat selalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke. Tapi kalau udah normal jangan kembali rebahan lo ya. Terbahan lagi. Terbahan lagi. Kalau misalnya capek bahan lah. Iya, oke sip. Nah, terus di sini ada juga nih sesi-sesi menggambarkan sekolah online, Bos. Ditambah suara merdunya Hanin Dia. Iya. Indonesia pusaka, men. Siapa nggak merinding dengan lagu nasional Indonesia dikumandangkan? Merinding nggak lo? Pas waktu dulu lo pacaran merinding nggak? Kalau pas berbicara mah itu merinding sampai nangis. Nah, nangisnya buatan apa beneran? Buatan sih kan. Nangis buaya. Intinya yang bikin tersentuh hati kan lagu ini, ditambah sekolah online. Sekolah online sekarang lagi bener-bener susah bang, dengan sekolah asli gitu. Nikah online. Bener nggak? Wisuda online. Semuanya serba online. Nah inilah tantangan kita supaya untuk kuat dalam menghadapi di era pandemi corona ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul? Oke. Nah setelah itu di sini, oh lu lihat nih, yang musik-musik ini nih, baru masuklah di sini idola kita, What Genius, man. Lu tahu What Genius? Tahu. Gila, trending sampai ke Amerika, dipajang posternya ini di Times Square, New York. Ya artinya dia sukses internasional, nggak harus dipergi keluar atau merantau, tapi dia bisa sukses di tanah sendiri. Dan itulah lagu Lati yang penuh banyak penghargaan, dan sampai dari sepanjang awal sampai akhir tahun lagunya itu selalu dicari bukan cuma masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia. Mantap nggak lo? Di Inggris ini perpaduan budaya Indonesia, bangga nggak gitu sebagai kita ini punya musisi seperti What Genius? Bangga sih, malahan jadi kan budaya Indonesia jadi Ya, terkenal dari ke luar negeri ke ini, jadi kalau Indonesia juga bisa berprestasi ke luar negeri. Nah, maka dari itulah kita sebagai generasi bangsa jangan cuma makan micin doang. Bener gak? Tapi bikinlah karya sekreativitas lu, sebisa lu. Pokoknya kalau karya lu bagus, pasti nama lu akan melambung dengan kerja keras lu sendiri. Dan termasuk gue juga kerja keras, betul? Betul. Nah, ditambah lagi di sini, kena banget men. Editor berkelas, gila. Agung Ada Haksa. merah putih. Nasionalisme banget gak? Kena banget gak itu? Wah gila. Lagunya lepas banget lagi tuh, naik turun, buset. Bener gak bosku? Editor-editor berkelas, aduh Agung Hapsa ya. Lu pasti tahu kan, kalau Agung Hapsa itu, aduh kalau di sekali ngeluarin video emang lama, tapi kalau udah upload, Langsung trending. boom, trending bos. Itulah youtuber-youtuber lama, ya kan, yang berjuang memberikan kualitas konten, ya kan. Tinggal lu mana aja nih, sebagai penonton pilih mana konten yang menurut lu tuh bermanfaat, betul? Oke. Ini gua tulis poin semua ya, menjelasinya. Nah, ditambah lagu Lati, men. Lagu Latin. Seninya, gimana orang gak ditarik? Gua yuk tuh nonton video Lati aja. Sekarang ini udah 100 juta dalam waktu 6 bulan. Pecah rekor nggak tuh? Maksudnya ada peningkatan nggak prestasi Indonesia? Banget tuh, sampai terkenal di luar negeri kan. Wah gila, muka gile. Terkenal. Ditambah di remix men sama lagu Blackpink. Kan sekarang lagi banyak Korea-Korea nih trending, bukan cuma di Indonesia. Yang fan base-nya banyak juga, betul nggak? Seperti BTS dan Blackpink. Ngaku lo, bener kan? Nah, itu pun di luar negeri juga. Nah, bagaimana cara kita? Bukan cuma Korea masuk budaya kita, tapi Indonesia menyeluruh, ya kan, ke seluruh dunia, ke semua benua, benua Asia, benua Amerika, ya kan, benua apa lagi tuh, Eropa, benua Australia, dan satu lagi benua Afrika. Semoga kita sebagai pemuda
yang kreatif mampu menguncangkan dunia. Amin. Amin Ya. ya Allah. Set, ditambah ada trending dalgona. Waktu itu tuh ada tuh dalgona minuman Oh iya, minuman. minuman dalgona. Nah, itu Latte. juga dimasukin konsep di YouTube Rewind. Oke. Terus mengambil konsep apa namanya? Avenger di sini nih. Anjir. Habis itu di sini semacam efek gitu ya, Vicky. Ini sih buatan efek yang aplikasi. Menggambarkan, Vicky. Video-video sebelumnya, betul? Iya, yang pernah viral pas zaman dulu dari sampai sekarang. Nah, gua kasih tahu. Dulu YouTube Rewind Indonesia dimulai dari 2014. Siapakah yang memegang Eno Bening? Lu cari sendiri di YouTube, ya kan? Yang kedua 2015 dipegang sama Chandra Riau dan Reza Arab maupun di tahun 2016. Tahun selanjutnya 2018 dipegang Eric Colin dan sekarang dipegang oleh dua bersaudara Andovi Lopez, Dovial De Lopez, dan ditambah lagi direktur yang paling mantap Chandra Liao Aulion. Keren kan editingnya kan? Top. Nah, di sini menggambarkan bahwa YouTube Indonesia ini benar-benar kreatif. Asal jangan ada konten-konten, mohon maaf, settingan dan yang lain. Intinya konten-konten benar-benar real. Kerja keras dari hasil jerih payah sendiri, bener gak? Nah, itulah konten kreator yang benar-benar real karakter, real mindset, real karya pure dari produksi ciptaan dia sendiri tanpa menjiplak kayak orang lain. Bukan begitu, bosku? Itu bagus tuh, Nah, kayak itu. gitu. Kalau bahasa Betawi bilang, lo jual beli. Mantap. Set. Udah, dan terakhir di sini ya kan ada gambar-gambaran Fik. Dulu YouTube terkenal dari Bribtu Norman, Calacainya, Caya itu ini ya Fik. Sama Sinta Jojo. Kalian yang tahun 2010 atau 2011 pasti tahu siapa dia. Dan ini momen-momen menurut gue sedih banget. Kenapa? Karena akan ada yang namanya pemberitaan cabut dua bersaudara ini. Skinny Indonesia to Beat for. Terima kasih, bukan cuma karya lu yang selalu menginspirasi dan setiap upload trending ya kan, tapi lu juga pernah gue dengar dia Pik, hasil dari YouTube-nya dibikin program. Biasanya kan orang giveaway handphone ya, laptop, beasiswa men. Ya siswa itu bener-bener Muka gile, keren nggak tuh? keren. Bermanfaat nggak? Bermanfaat banget. Mencerdaskan anak bangsa nggak? Nah itulah, ambil yang baik, buang yang buruk, betul kan? Nah intinya ini menggambarkan, inilah YouTube Rewind Indonesia, inilah karya anak bangsa. Kalau di luar negeri tahun sekarang nggak pada bikin YouTube Rewind. Nah kita bisa, harus bikin, harus bisa. bikin setiap tahun kalau bisa. Mudah-mudahan ada setiap tahun yang garap, dan mudah-mudahan tidak saling menghina karya orang lain, tapi kita tetap bersatu untuk menjunjung tinggi. Kalau kita anak Indonesia pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Tidak pernah menyerah, selalu mendukung, tidak saling menyatukan, dan selalu support satu sama lain. Betul? Betul, betul. Oke. Itu aja dari gue, ya kan? Andi Arab dan lo. Rafiq Daya. Sampai bertemu kembali lagi di konten selanjutnya. Bukan begitu, bosku.